Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala berbagai macam kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Kalau kita hitung-hitung ya, nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Maka dari itu wajib bagi kita teman-teman untuk senantiasa bersyukur ya kepada Allah. Karena kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini teman-teman yang sudah sering, yang dulu sudah sering mengikuti terapi saya? Insyaallah kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran. Jangan lupa siapkan wadah ya teman-teman, kantong plastik, terus kemudian air minum. Ini air minumnya jangan cuma 1 gelas ya, tapi yang cukup banyak, karena jarang-jarang kita live. Mohon doanya aja teman-teman ya. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Sebentar, saya sambil mantau. Insya Allah kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu teman-teman yang mungkin sedang galau, sedang sedih, sedang terlilit hutang, ya, butuh pertolongan Allah. Waalaikumsalam Kak Ani. Iya, baru mulai nih Kak Marisa Ita. Waalaikumsalam Kak Siska, Kak Fatma, Kak Siti. Iya, saya juga kangen dengan teman-teman semuanya ya. Kita akan langsung mulai. Jadi insya Allah kita sampai jam berapa ya? Jam 21.30. 21.30. Jadi sekarang sampai 21.30 kita akan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi selang-seling nanti ya. Kita baca ayat Quran, terus kemudian kita bahas sesuatu yang penting. Saya sambil jawab pertanyaan teman-teman. Sebentar. Sambil nyicil. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Sambil siapkan air ya teman-teman. Sambil siapkan air. Terus kemudian siapkan kantong plastik. Terus jangan lupa berwudu. Ambil air wudu. Ya Kak Murti, alhamdulillah ya. Bisa kembali live. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Waalaikumsalam Kak Tina, Kak Sunarti. Ini Kak POV kenapa nih? Kepikiran terus. Jadi nggak fokus kuliah. Ini masalahnya apa? Terapi untuk melupakan seseorang. Seseorangnya siapa ini? Ini masalah privasi ya. Kalau masalah privasi silakan teman-teman japri ya. Insya Allah nanti kita bantu. Kalau ingatan ini nggak bisa dihilangkan ya teman-teman. Kecuali amnesia teman-teman. Kalau ingatan, gimana cara melupakan seseorang? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa lupa. Tapi kalau menetralisir rasa, itu insya Allah bisa kita usahakan ya. Bisa kita usahakan. Dengan izin Allah. Kalaupun masih ingat, ya jelas masih ingat. Memori itu pasti ada. Termasuk masalah sakit hati ya. Ini insya Allah saya jawab satu-satu ya. Nyicil teman-teman. Kalau mau ada yang tanya, ditanyakan aja. Nanti saya jawab. Termasuk rasa sakit hati. Rasa sakit hati ini biasanya kita pinginnya, harapannya gimana cara melupakan seseorang biar kita nggak sakit hati lagi sama dia. Nah kalau lupa nggak mungkin. Kecuali memang amnesia tadi. Ingat, tetap ingat di dalam memori ya. Tetapi kalau kita sudah mempraktekkan terapi
untuk membuat kita bahagia, ya. Ini namanya terapi emosi ya. Emosi ini bisa kita terapi, memorinya masih ada, tetapi sudah nggak sakit lagi ketika kita ingat. Nah, nanti hari ini kita akan praktekkan teman-teman. Ini untuk semuanya. Menghilangkan rasa dendam, benci kepada orang lain yang masih ada di dalam diri kita. Terus kemudian menghilangkan rasa suka yang nggak wajar. Hati-hati, ini karena bisa jadi ada gangguan yang tidak kasat mata. Iya, belajar memaafkan orang yang menyakiti kita. Betul. Jadi memang ini semua harus dipelajari teman-teman. Karena begini ya teman-teman ya, saya gambarkan dengan sebuah gambaran sederhana. Dari dulu sejak kecil itu kita dilatih untuk meraih teman-teman. Tetapi kita tidak pernah dilatih untuk melepas. Ini penting banget nih. Antara meraih dengan melepas. Ada dua hal ya, meraih sama melepas. Misalkan contoh apa nih? Barang ya, misalkan jam tangan lah. Atau ini aja, mouse ya. Padahal lebih sulit meraih loh sebetulnya. Ya kan? Kalau meraih kita kan butuh tenaga teman-teman. Ini meraih. Tapi kalau melepas ini kan sebetulnya lebih mudah. Nah, tetapi kenapa faktanya melepas itu lebih sulit? Ayo teman-teman. Melepas itu apa? Memaafkan. Itu kan melepas. Ya kan? Terus kemudian mengikhlaskan. Sebetulnya kata-kata ikhlas itu nggak tepat ya. Tapi karena sudah kebiasaan urf, ya kebiasaan masyarakat kita menggunakan kata ikhlas, ya nggak apa-apa deh. Saya menggunakan kata-kata ikhlas. Ikhlas itu sebetulnya hanya untuk ibadah, teman-teman. Bukan dipakai misalkan, wah saya kehilangan duit 100.000, udahlah saya ikhlas. Sebetulnya nggak pas ya. Ya, nggak pas penggunaan kata-kata ini. Tapi saya tetap gunakan itu biar memudahkan aja. Ikhlas, ridho itu ya, dengan perlakuan orang lain. Nah, ini melepas. Nah, terapi kita insya Allah akan membahas bagaimana agar kita bisa mudah melepaskan. Salah satu caranya adalah dengan terapi Al-Quran, teman-teman. Terapi Al-Quran yang insya Allah akan sebentar lagi kita praktekkan. Yuk langsung aja kita praktek ya. Nanti sambil saya jawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Waalaikumsalam Kak Taiwan Brebes. Iya, insya Allah kita akan praktekkan. Siapkan air dulu ya. Siapkan air, kemudian ambil air wudhu, kemudian tutup aurat teman-teman. Walaupun mungkin di rumah nggak ada siapa-siapa ya, hanya sebagai sebuah adab saja. Adab tutup aurat. Terus kemudian, kalau ada foto-foto silakan tutup foto-fotonya. Foto-foto yang khususnya foto atau gambar makhluk bernyawa ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang sering galau siapa? Teman-teman, yuk komentar. Yang sering galau siapa? Yang di rumah itu kayaknya sumpek, panas, pingin emosi, bawaannya sedih, terus malas ngapa-ngapain. Sampai di rumah kayaknya gampang sakit, ya mageran, tiduran. Ini bisa jadi pengaruh dari gangguan setan, gangguan jin. Jin, kalau di rumah-rumah itu adanya namanya jin dasim ya. Jin dasim itu kalau di rumah-rumah biasanya dia menggunakan perantara foto-foto makhluk bernyawa yang ada di rumah. Nah, coba teman-teman singkirkan dulu coba. Nanti kerasa loh, di sini tuh kerasa banget. Kayaknya rumah itu walaupun sempit, tapi kayaknya lega. Ya, luas. Terus kemudian hati itu kayaknya damai. Terus kemudian rasa sedihnya hilang. Ya teman-teman, saya berikan waktu, kesempatan untuk teman-teman nyingkirkan foto-foto makhluk bernyawa. Foto kuda, gambar kuda, gambar foto pengantin, ya, foto pernikahan, foto anak, terus lukisan, misalkan kucing gitu ya, silakan ditutup. Foto unta termasuk, teman-teman bisa bedain kan ya, makhluk bernyawa dengan yang benda mati. Kalau pohon, ya walaupun sebetulnya pohon itu ada nyawanya sih, tetapi tidak ada pelarangan di dalam Islam untuk memajang foto pohon. Foto rumah nggak apa-apa, foto mobil nggak apa-apa. Silakan sambil saya bacakan ya, sambil saya bacakan pemanasan dulu, biar orang-orang, teman-teman yang baru saja bergabung di live ini, paham bahwa ini adalah forum
pengobatan Al-Quran. Ini pemanasan dulu. Nanti kita sambung ya untuk membacakan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sambil silakan teman-teman ambil air wudhu yang baru saja bergabung dan siapkan air. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boneka boleh dimainkan kalau pas lagi dimainkan sama anak-anak. Kalau nggak lagi dimainkan, masukin kardus. Ini baru pemanasan teman-teman ya. Silakan lihat jari telunjuk saya. Nanti setelah ini saya balas pertanyaan teman-teman. Ini adalah forum pengobatan Al-Quran bagi teman-teman yang mungkin saat ini merasa sakit-sakitan, sudah menaun, dicek medis, nggak ketemu penyakitnya, terus kemudian sering cekcok, masalah rumah tangga, nggak tahu penyebabnya apa. Terus kemudian bagi teman-teman yang rezekinya seret, warungnya kelihatan tutup, ada di antara teman-teman yang punya warung, tapi kemudian warungnya sama customer dibilang tutup terus, padahal buka. Nah, silahkan siapkan air 1 ember. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, perhatikan jari telunjuk saya. Jika ada sesuatu yang ingin dikeluarkan dari mulut, jangan ditahan. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Teman-teman, ini baru pemanasan, kita belum mulai secara serius ya. Ini baru pemanasan dulu. Ini memberikan kesempatan bagi teman-teman yang belum siap-siap. Siapkan air. Kalau yang punya masalah dengan rumahnya itu banyak barang-barang rusak ya. Ada nggak teman-teman yang ngalami? Barang itu sering rusak, listrik boros banget, sendok garpu sering hilang. Terus kemudian, apalagi kalau ada kejadian aneh nih, ada bau nggak sedap, nggak tahu dari mana sumbernya. Kemudian banyak hewan-hewan kotor, menjijikan ya, kecoa, belatung. Ini kemarin ada istilahnya cerita ya, laporan gitu. Tahu-tahu kok banyak belatung, padahal udah dicek bersih, nggak ada bangkai gitu. Nah, maka teman-teman siapkan air 1 ember.
Waalaikumsalam, saya kembali menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, nanti yang punya masalah dengan hati, oh ini kayaknya banyak yang punya masalah dengan hati ya. Ayo ngumpul, insya Allah kita akan bantu dengan terapi Al-Quran ya. Oke teman-teman, siapkan air yang cukup banyak, 1 galon ya. Kalau mau siapkan air 1 galon, silakan galonnya dibuka. Saya cuma ngasih contoh airnya segini, jangan cuma segini ya, yang agak banyak. Apalagi kalau rumahnya bermasalah, siapkan air 1 ember air mentah. Teman-teman, tadi kita baru pemanasan, ada yang sudah mulai pusing, ada yang sudah mulai muntah barangkali. Apapun yang teman-teman rasakan, itu merupakan sebuah reaksi ya. Waalaikumsalam. Oke, sudah siap semua? Yang baru saja bergabung, siapkan kantong plastik. Kantong plastik untuk apa sih? Barangkali mengantisipasi ya. Siapa tahu ada reaksi ingin muntah begitu, silakan dimuntahkan. Jangan ditahan. Karena ya, salah satu cara gangguan gaib keluar dari badan itu adalah melalui muntahan. Nah, berhubung penontonnya sudah 300, ayo kita mulai. Teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat. Hanya mengharap pertolongan Allah. Ya, yang rumahnya bermasalah silakan siapkan air 1 ember. Belum Kak Nur? Belum terlambat. Nanti kalau terlambat push up ya. Oke, silakan tangan di sini. Kalaupun nanti terlambat kita ulang lagi ya. Insya Allah kita ulang lagi sekitar jam 9 nanti kita ulang dari awal. Oke, silakan tangan seperti ini berdoa ya. Lebih dekat lagi dengan mulut. Tempelkan di sini, di dada. Iya Kak Aziz, waalaikumsalam. Ye, akhirnya live juga. Iya, ini saya sempetin di tengah kesibukan. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yuk kita doa bareng-bareng. Ikuti ucapan saya, ikuti doa yang saya ucapkan ya. Ini kita berdoa sekaligus ikrar. Ikrar penghancur barangkali ada gangguan gaib di dalam badan kita ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti bareng-bareng. Ya, termasuk gangguan insomnia ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan malam ini akan tidur pulas. Ada 2 kemungkinan. Tidur pulas atau mimpi buruk. Kalau tidur pulas alhamdulillah ya. Mudah-mudahan gangguannya hilang. Kalau mimpi buruk ini bisa jadi ada reaksi dalam badan. Tuh kan nggak jadi-jadi kan? Ada yang tanya terus sih. Tanyanya nanti ya setelah terapi ya. Nanti jam 9 kita mulai lagi. Kita jeda untuk tanya jawab. Ya teman-teman, seperti ini ya. Ini ditempelkan, letakkan di dada seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk ikuti teman-teman, ikuti doa saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, malam Jumat ini ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Jika ada penyakit di badanku ya Allah, angkat penyakit itu, hancurkan ya Allah dengan perantara
ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika ada gangguan medis ataupun non-medis di dalam badanku, ya Allah, dan di dalam badan keluargaku, sembuhkan ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu yang akan kami bacakan ke dalam badanku dan kubacakan ke air yang ada di dekatku ini, ya Allah. Ya Allah, jika selama ini leluhur kami pernah berbuat kesyirikan, menanam kepala hewan tertentu, memelihara pusaka, menyimpan jimat, melakukan ritual kesyirikan, ya Allah, aku berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan ghaib yang mengikutiku dan keluargaku, atau masuk ke dalam badan kami, ya Allah. Ya Allah, keluarkan gangguan tersebut dengan perantara ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jika gangguan tersebut tidak mau keluar, ya Allah. Jika gangguan tersebut tidak mau keluar, ya Allah, hancurkan, bakar, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu. Dan jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang teramat panas, yang menghancurkan gangguan ghaib tersebut. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan ke tangan. Kita baca Al-Fatihah ya, teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Kalau sudah mau muntah, silakan dimuntahkan ya. Yang sedang halangan tidak jadi masalah, tetap membaca ya teman-teman, nggak jadi masalah. Yang dilarang itu bagi perempuan yang sedang halangan adalah memegang mushaf. Kalau membaca dari hafalan tidak jadi masalah. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Lalu tempel di dada dan perut seperti ini. Boleh kebalikan ya, bebas. Yang penting ditempelkan. Kemudian kita usap. Ya. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, tarik ke atas teman-teman sampai di dada. Ya, sebaiknya duduk ya. Kalau sedang sakit banget, boleh rebahan. Silakan teman-teman, di dada kita baca surat Az-Zalzalah ya. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Yang sudah mau muntah, dimuntahkan, jangan ditahan dulu. Ya, silakan dimuntahkan. Ya teman-teman, kita baca surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zunzinatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Kemudian tarik ya sambil di tenggorokan, dorong teman-teman, dorong ke depan sambil ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ukhruj. Ya adu wallah. Ikuti bacaan saya. Ukhruj. Ya adu wallah. Artinya keluar wahai musuh Allah. Dorong ke depan sambil batuk-batukan. Itu. Oke, yang ngantuk jangan sampai ketiduran ya. Yang ngantuk berat jangan sampai ketiduran, ditahan dulu. Kalau ngantuknya nggak wajar, ini bisa jadi ada gangguan. Bisa jadi setelah pembacaan ayat ini ngantuknya hilang. Oke teman-teman, silakan rasakan reaksi di badan, kira-kira di sebelah mana, ya. Yang muntah-muntah, yang mual, yang pusing, sendawa, ini kemungkinan punya masalah keluarga, nyimpan dendam, ya, diselingkuhin pasangan, terus kemudian rasa tersakiti, punya luka batin. Yuk teman-teman. Teman-teman boleh pejamkan mata, silakan. Tepuk-tepuk dadanya, pejamkan mata. Ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan dengan keras. Bentak ya, teman-teman. Bentak cukup keras. Ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Tepuk-tepuk. Rasakan rasa mual. Kalau rasa mual terasa, angkat teman-teman dari perut sini ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ukhruj ya aduwallah. Kemudian tarik ke atas, batuk-batukan. Yang terasa sedih banget, yang sedang nangis saat ini, keluarkan, jangan ditahan. Teman-teman yang sedang ngerasa banyak sekali ujian, yuk kita doa. Belum terlambat Kak Win, nanti insya Allah kita ulang ya. Ini belum masuk ke pembacaan ayat, kita baru ruqyah bareng-bareng mandiri. Ya teman-teman, kita baca doanya Nabi Yunus. Bagi teman-teman yang saat ini ngerasa seret rezeki, butuh pertolongan dari Allah, keluarganya berantakan, ya, ada luka batin, merasa tersakiti, diselingkuhin, ya teman-teman, tepuk-tepuk dadanya, silakan teman-teman atur pernafasan, ya, boleh pejamkan mata, ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Silakan apapun yang teman-teman rasakan atau belum merasakan apapun, silakan ikuti dulu ya. Kita masih proses. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Terus teman-teman ucapkan itu sambil teman-teman dengarkan ayat-ayat yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebentar. Airnya silakan diminum 1 tegukan ya. Sebelum kita lanjutkan, airnya diminum 1 tegukan dengan menggunakan tangan kanan. Bismillah. Jangan dihabisin. Karena sesi kita belum selesai. Yuk, letakkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Teman-teman sambil ditepuk-tepuk ya. Saya berikan arahan bagian-bagian badan yang kemungkinan menjadi media atau tempat tinggal gangguan gaib. Silakan teman-teman daerah tengkuk nih. Teman-teman yang sering ngerasain sedih mendalam ya. Terus kemudian susah bangun tahajud, susah bangun subuh. Ini biasanya gangguannya di sini. Dipijit silakan di area sini nih, teman-teman. Belakang sini ya. Di area tengkuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj iya adwallah. Ini nggak nge-lag ya, teman-teman. Lancar ya. Ya, teman-teman dipijit tengkuknya sini. Terus kemudian ditepuk-tepuk sini, pundak belakang. Bukan atas ya, belakang. Sini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Saya akan berikan arahan, teman-teman. Karena kita tidak tahu di daerah mana, kalau misalkan ada gangguan. Ya. Kalau misalnya ada gangguan, kita nggak tahu gangguan gaibnya itu di sebelah mana. Nah, kalau misalkan di daerah yang nanti saya arahkan, ternyata teman-teman tiba-tiba mual atau muntah, berarti fokusnya di situ aja. Yuk, sini, belakang, kanan, kiri. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian di bawah telinga, geser belakang, sini nih. Diusap, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj, iya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Diusap-usap, ditekan-tekan ya, sekitar 1-2 menit. Terus kemudian nanti diulang ya dari awal. Nggak harus urut teman-teman. Terus kemudian di sini diubun-ubun. Ketuk-ketuk silakan. Bismillah, bismillah, bismillah. Ukhruj ya aduwallah. Ketuk pelan saja. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Terus kemudian di bawah ketiak. Ini biasanya sakit kalau ada gangguan ya. Ketuk-ketuk saja begini.
Teman-teman, komunikasi dengan makhluk gaib ini bisa ya. Kita kalau ngomong apapun mereka dengar. Kalau teman-teman dengar jawabannya itu masalah, ya. Seharusnya kita nggak dengar jawaban mereka. Tapi ada orang yang ada gangguan di dalam badannya itu dengar semacam bisikan-bisikan. Barangkali ada yang mengalami itu, komentar ya. Sekarang teman-teman diketuk-ketuk. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di badanku, silakan kalian keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Ketuk-ketuk. Biasanya agak sakit nih kalau ada masalah. Terus kemudian bawah ketiak satunya, ya, yang kiri silakan tepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kalian ada di badanku, silahkan kalian keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Terus, yang sering lupa rakaat sholat di sini nih. Tepuk-tepuk. Wahai jin terlaknat, musuh Allah, silahkan kalian keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan, tarik atas. Kemudian, batuk-batukan, dorong ke depan. Batuk-batukan. Kalau ingin muntah, silahkan dimuntahkan. Ini live-nya nggak jelas ya, teman-teman. Live-nya nggak jelas. Tidak rutin. Nanti kita infokan di grup. Oke, teman-teman. Sekarang yang ini ya, saya list nih. Yang sedang sedih. Yang sedang merasa tersakiti. Yang punya luka batin. Terus yang punya dendam. Yang punya penyakit apapun kronis di dalam badan. Yuk, ini kiri ya. Bahu kiri. Bahu kiri ini diagonal garis. Cari teman-teman titik yang sakit. Setiap orang itu titiknya beda-beda. Seperti ini ya, dicari, nggak usah ditekan terlalu keras, nanti kerasa. Titik yang nyeri pasti ada, nyeri sedikit ya. Nah, kalau saya itu daerah sini nih. Oke teman-teman, kalau sudah ketemu, jadi sudut melintang sini ya. Jadi garis diagonal sampai ulu hati, ini ulu hati sampai sini, cari. Dari mana nih? Dari atas, cari titik yang nyeri. Kalau nggak ketemu, ya pegang saja arah jantung. Kalau yang ketemu, ya silakan diusap, ditekan, diputar. Untuk masuk ke dalam grup nanti jam 9:30 ya, kita infokan caranya. Oke teman-teman, kita ucapkan kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang teman-teman, yang ketinggalan nanti kita ulang lagi kok. Sekitar jam 21 ya. Jam 21:10 lah. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman yang perasa punya dendam. Ini dendam ya. Ini bisa berujung pada penyakit teman-teman. Baik penyakit fisik ataupun psikis ya. Psikologi kita juga kena nanti. Fisiknya juga kena. Maka ayo kita hilangkan dendam. Teman-teman yang punya dendam, minta tolong kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kekuatanmu ya Allah, agar aku bisa memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Yuk, ingat-ingat teman-teman, orang-orang yang telah menyakiti teman-teman, ingat-ingat wajahnya. Ingat-ingat wajahnya, terus kemudian maafkan, minta tolong kepada Allah. Karena kita lemah ya. Kita kalau mau maafin orang lain itu berat luar biasa. Maka kita butuh pertolongan Allah. Ya Allah, berilah kekuatanmu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, berilah kekuatanmu, ya Allah. Agar aku mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang kirim doa cinta. Teman-teman kalau punya musuh, ada yang punya musuh? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman punya musuh, baik kita pernah menyakiti dia, atau mungkin kita ingat dia pernah menyakiti kita, membuli kita, menghina kita habis-habisan. Ya, biasanya orang-orang terdekat ya, mungkin mertua kita, atau mungkin tetangga, atau mungkin saudara ya. Ingat-ingat ya, kirim doa cinta. Berat luar biasa,
nggak apa-apa, berusaha. Kirim doa cinta. Doa cintanya gini. Pokoknya doakan dengan doa terbaik ya. Yakinlah doa itu akan kembali kepada teman-teman. Yakin teman-teman. Insya Allah ya. Bulan ini teman-teman akan dapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Yuk, maafkan orang lain, doakan dengan doa cinta. Ya Allah, izinkan aku memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku, ya Allah. Bismillah, ya Latif. Yuk, kita mohon kelembutan dengan asma Allah, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, kirimkanlah rizki yang bertubi-tubi kepada orang yang telah menghancurkan hidupku, ya Allah. Kepada orang yang telah menyakitiku, ya Allah. Jika sakit, sembuhkan, ya Allah. Harmoniskan keluarganya, ya Allah. Jika belum punya pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik. Jika punya hutang, lunasi, ya Allah. Ya Allah, jika sakit, sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan ketulusan hatiku, ya Allah. Berikan yang terbaik bagi mereka yang telah zolim kepadaku, yang telah menyakitiku. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk-tepuk, tarik ke atas, tiupkan dulu. Kemudian batuk-batukan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Karena biasanya nih, yang mengajak untuk dendam, ya, untuk sakit hati, itu biasanya ada gangguan yang tidak kasat mata, ya teman-teman. Yang membuat kita itu gampang sakit, gampang baper. Yuk lanjutkan, tepuk-tepuk yang sering mimpi buruk, terus kemudian yang mungkin sering menderita semacam asam lambung, terus kemudian syaraf kejepit, ini di pinggang. Pinggang, teman-teman silakan ditekan-tekan. Tepuk-tepuk, kalau di situ pas ditekan teman-teman mual, berarti kemungkinan gangguannya ada di situ. Yuk, tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian yang belum punya keturunan, ya, silakan diusap perutnya. Terus kemudian yang malas untuk HB dengan pasangannya, ini silakan di daerah pangkal paha, ya, dipijit. Terus kemudian kalau kesemutannya di... Ya, ini yang lucu ya. Kita kesemutan, tapi semut kok nggak ada yang kemanusiaan ya. Kita seringkali memfitnah semut nih. Wah, kesemutan. Tapi anehnya kok semut nggak ada yang kemanusiaan ya. Selingan dikit ya, teman-teman. Jangan terlalu serius. Ya, teman-teman, yang kesemutan kakinya, silakan ditepuk-tepuk nih. Dipijit-pijit jari-jari kakinya. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan. Nah, sambil teman-teman kalau sudah nyiapin air, airnya itu dioles, diusap di mana? Di hatimu. Bukan di hatimu, teman-teman. Di telapak kaki yang sakit, yang kesemutan. Tadi saya sudah niatkan, habis ini kita bacakan lagi ya. Airnya silakan diusapkan di kaki yang kesemutan. Yang sakit kepala, yuk silakan diteteskan di ubun-ubun, teteskan dulu. Terus kemudian habis itu dipijit-pijit. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke teman-teman, sambil ditepuk-tepuk ya. Pokoknya urut. Kalau mau enak, urut dari telapak kaki, tepuk-tepuk sambil pijit-pijit. Bismillah, Allahu Akbar. Kadang-kadang tiupkan. Fuh, gitu. Sambil kita, ini ya, doanya, ukhruj ya aduallah. Nah, terus naik ke atas, ini anggap kaki ya teman-teman. Karena saya kan nggak mungkin ngangkat kaki gini. Terus kemudian ke betis, naik ke paha, terus kemudian ke perut, ditepuk-tepuk. Jangan terlalu cepat juga. Ya, pokoknya pelan-pelan naik ke atas, kemudian pinggang, perut, dada, bawah ketiak, terus tangan. Pokoknya intinya gini, kita akan mencari, ya, akan mencari kemungkinan adanya gangguan gaib. Kalau nggak ada terasa apapun, berarti mudah-mudahan bersih ya dari gangguan gaib. Nah, karena kita nggak tahu makhluk gaib ini tinggalnya di mana, maka kemudian perlu kita telusuri nih, ya, perlu kita deteksi. Karena biasanya kalau misalkan sarangnya di sini ya, kita tepuk-tepuk sedikit, itu udah mual kita. Itu ciri-cirinya, teman-teman.
Jadi kita sedang mencari titik tempat persembunyian gangguan gaib. Ada yang sudah dari tadi kepala sampai kaki, daerah mana yang kira-kira terasa merinding, terasa mual, walaupun nggak nyambung. Misalkan kita tepuk-tepuk betis ya, kalau memang di situ sarangnya, biasanya langsung mual tuh. Nah, berarti kemungkinan di situ tempat tinggal gaibnya. Kemungkinan loh ya, kita tidak bisa memvonis itu pasti gangguan jin, belum tentu. Karena urusan gaib ini adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Oke, silakan teman-teman ditepuk-tepuk sambil dengarkan ayat-ayat saya. Jangan merem, jangan tutup mata. Kalau ketiduran, berarti terapinya harus ngulang. Ya, perhatikan jari telunjuk saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang ada di badan saudara-saudara kami, silakan kalian keluar. Kalian yang ada di badan saudara-saudara kami, silakan kalian keluar. Demi Allah, ayat-ayat Allah ini akan menghukum kalian, akan menghancurkan kalian jika kalian ingkar kepada Allah. Jika kalian terus mengganggu saudara kami, silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduwallah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Teman-teman, ada yang sudah muntah? Ya, jangan ditahan ya. Jangan ditahan karena salah satu cara keluarnya gangguan gaib adalah melalui muntahan. Yang ngerasa jadi sedih banget, yang tiba-tiba nangis, nggak bisa ditahan, keluarkan aja. Ya, jangan ditahan. Tapi kalau nangis ini belum tentu gangguan ya. Yuk, yang sendawa atau ada yang ganjel, tiba-tiba ada yang ganjel di daerah tertentu, silakan teman-teman, caranya gini ya. Caranya seperti gerakan mencabut.
Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Nah, taruh di daerah yang sakit. Kalau misalnya sendawa, sini nggak enak kan? Gini aja. Cabut Bismillah, Allahu Akbar, buang. Seperti itu. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian diusap, cabut, buang. Seperti itu. Ganjelnya di mana? Yang terasa ganjel silakan diminum, kembali minum ya. 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini teman-teman yang punya hutang, teman-teman, gampang loh. Ngelunasi utang itu gampang, teman-teman. Caranya gimana? Dibayar. Dibayar ya, teman-teman ya. Jadi gini, sebelum kita lanjut lagi, habis ini ada sesi 2 ya. Sesi 2 insya Allah sampai 9:30 nanti. Jadi gini, teman-teman, apapun masalahnya, minumnya, bukan minumnya teh botol sosro ya. Apapun masalahnya, teman-teman, polanya gini, bahagia dulu. Kita punya metode, namanya metode terapi langit ya. Terapi langit ini solusi menjemput keajaiban dengan cara Allah. Bahagia dulu, baru tuntas masalah. Oke? Ruqyahnya tiap hari apa? Nggak jelas. Nggak jelas juga. Ruqyahnya nanti gini. Saya cuma mohon doa aja biar saya istiqomah mendampingi teman-teman rutin. Karena saya kesulitan ya untuk mengatur waktu, makanya jarang. Saya pinginnya tuh tiap hari, teman-teman. Tapi apa daya, kemampuan manajerial saya masih terbatas. Mohon doanya aja biar bisa istiqomah. Jadi gini polanya, apapun masalahnya ya. Apapun masalahnya, bahagia dulu, baru kemudian tuntas masalah gitu. Jangan selesai masalah baru bahagia. Kebalik tuh. Bahagia dulu, baru tuntas masalah. Nah, caranya gimana? Masuk grup. Ya, masuk grup terapi. Grup terapinya itu teman-teman kunjungi. Oh, nggak bisa, ding. Sebentar. Harusnya sih bisa diakses lewat situs ya, teman-teman ya. Tapi situsnya lagi bermasalah. Oke, sebentar. Saya aktifkan dulu nih situsnya. Jadi nanti teman-teman bisa kunjungi terapilangit.com ya. Terapilangit.com. Itu nanti teman-teman bisa mengakses grup, langsung masuk ke dalam grup. Gitu. Oke, silakan Bang Yusman. Terima kasih. Sebentar, saya aktifkan dulu. Oke, sudah muncul. Silakan teman-teman bisa kunjungi terapilangit.com ya. Caranya, ini kita belum selesai ya. Ada sesi 2 nanti. Silakan teman-teman, ini kan live-nya ya. Ini live-nya, teman-teman silakan klik di sini. Kemudian muncul begini, diklik saja ke bio profile. Nah, di situ ada tulisan terapilangit.com, diklik saja. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke website. Nah, teman-teman yang mau ikut kelas affiliate ya, untuk melunasi utang, ini lagi promo teman-teman. Jadi 47.000 aja. Terus kemudian, nah, kalau yang mau gabung di grup gratisnya, ini grup terapi ya, untuk berbagai macam masalah. Itu teman-teman scroll ke bawah, paling bawah. Nah, di sini nih. Nih, ini teman-teman langsung masuk ke dalam grup. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau yang untuk anak berkebutuhan khusus, ini ada kelasnya sendiri-sendiri. Tapi saya sarankan teman-teman masuk yang bawah. Yang bawah itu gratis. Oke? Jadi gini, kalau kita udah bahagia, pasti nanti akan dapat rezeki. Ya, akan dapat keajaiban. Bagaimana cara bahagia? Fokus terhadap rezeki yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Fokus terhadap kenikmatan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dari mulai nikmat iman nih, teman-teman nih. Nikmat iman, nikmat Islam, ya. Ini kita syukuri. Karena banyak saudara-saudara kita yang menjual agamanya, keluar dari Islam, atau belum mendapatkan hidayah Allah. Ini disyukuri dulu. Nikmat memandang, nikmat mendengar, gitu ya. Terus kemudian, nah itu di grup nanti. Biar di sini
nggak terlalu panjang membahas, itu dibahas di grup. Seperti itu ya. Langsung saja ke situsnya. Gratis teman-teman, terapinya gratis. Oke. Ada yang, ini kayaknya nggak ada yang reaksi ya. Nggak ada yang muntah-muntah ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kalau teman-teman nggak ada yang merasakan reaksi. Artinya mudah-mudahan bersih, nggak ada gangguan. Artinya mudah-mudahan sehat, nggak ada masalah. Terus tadi ada yang tanya, apakah kiriman dari mantan dan seterusnya? Jangan, ya, jangan berpikir negatif, jangan suudzon sama orang lain, fokus pada solusi. Karena setan ini seringkali ngompor-ngomporin. Jangan-jangan pelakunya itu tuh, ya, pelakunya mantan kamu misalkan, atau pelakunya si pelakor gitu. Nah, jangan izinkan pikiran kita untuk berpikir negatif, begitu. Muntah-muntah, ngantuk. Oke. Sendawa ini termasuk gangguan ya. Sendawa ini termasuk gangguan. Walaupun bisa jadi medis ataupun non medis, seperti itu. Masalahnya dompet. Dompetnya kenapa Kak Akhtar nangis terus? Ya terus yang sedang nangis yuk dikencengin nangisnya. Teman-teman, metode saya itu saya nggak suka terlalu serius ya teman-teman. Barangkali mungkin teman-teman sering menyimak tayangan ruqyah di luar sana, kan rata-rata serius banget tuh. Iya. Nah, saya nggak mau terlalu serius, karena pola saya, metode saya adalah ngajak teman-teman bahagia dulu. Yo, selingan ya. Yang sudah lama nggak senam otak, kita selingan dulu, biar bahagia dulu. Sudah lama kita nggak senam otak, yuk teman-teman senam otak dulu. Yang jalan itu, yang gerak adalah tangan kita, tapi yang mikir adalah otaknya. Makanya senam otak. Oke, selingan dulu ya. Kita masih ada waktu sampai 21.30. Biar bahagia. Yuk, tangannya begini. Terus yang gampang dulu aja ya. Yang gampang itu gini nih. Tangannya begini. Yuk. Letakkan dulu handphonenya. Taruh. Terus kemudian tangannya begini. Ini sangat membantu kita. Yuk, yang usia muda tapi daya ingat manula. Gampang lupa. Kita senam otak. Tangan kiri seperti ini, tangan kanan satu. Oke, sudah siap. Ini selingan ya. Kita langsung tuker posisinya. Set. Nah, gitu ya. Ini terapi loh, teman-teman loh. Ini bukan sembarang permainan. Ini adalah terapi. Kita lakukan gerakan cepat. Set. Nah, sambil biar manfaat, sambil berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gampang nggak kira-kira? Ini kayaknya yang saya khawatirnya ada orang baru gabung, ya. Ini aliran apa gitu? Kok ritual zikiran sambil kayak gini, dikira aliran sesat. Bukan ya teman-teman ya. Ini bukan ritual. Yuk. Level 2. Ini 2, ini 1. Ganti. Seperti ini ya. Ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya. Oke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, masih gampang ya. Terapi syaraf. Terapi syaraf itu rutin aja nanti. Cuma saya khawatirnya saya tidak bisa menjanjikan ya. Terapinya itu rutin. Mohon doanya aja, terapi ini bisa rutin. Oke, sekarang begini teman-teman. Ini jempol. Tangan kiri jempolnya keluar. Tangan kanan kelingkingnya keluar. Ya. Jempol dan jari kelingking. Oke, silakan ditukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gampang ya. Oke, level berikutnya. Habis ini kita
lanjutkan lagi terapi Al-Qur'annya. Tangan kanan ini seperti ini, tembak, tangan kiri 2. Oke, silakan teman-teman praktekkan. Langsung tukar. Begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir. Terakhir ya teman-teman ya. Ini tangan kanan pukul ya, tangan kiri maju seperti ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini bukan terapi, ini selingan. Ya sebetulnya terapi otak ya. Oke, silakan teman-teman. Oh ya, yang pengen ke toilet, jangan ditahan ya. Bisa jadi itu keluarnya gangguan gaib, itu bisa jadi lewat BAB dan BAK loh. Oke teman-teman, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan gini ya teman-teman ya. Ini jangan-jangan ada yang keliru gitu. Oke, sudah siap. Kita lanjut sesi kedua. Bagi teman-teman yang tadi ketinggalan. Terapi Al-Quran Kak Yudi. Kita di forum terapi Al-Quran. Insya Allah manfaatnya banyak sekali ya. Untuk ruqyah. Pokoknya kalau mimpi, saya bukan pakar tafsir mimpi ya. Tinggal direnungkan, itu mimpi buruk atau mimpi menyenangkan. Kalau mimpi buruk, jangan diceritakan, karena itu dari setan. Terus kemudian kalau mimpinya netral, itu kita berpikir positif saja. Ya. Jadi ada memang yang mimpi itu tanpa makna, ada yang memang juga menjadi sebuah pertanda. Terapi otak-otaknya lagi kacau. Teman-teman, saya kasih satu ini ya, yang punya masalah apapun itu, saya punya satu, ini amalan bisa jadi amalan rahasia ya. Amalan rahasia, insya Allah nanti teman-teman akan merasakan dahsyatnya amalan ini. Sederhana banget, ya, sederhana banget. Caranya, teman-teman setiap hari, paling nggak 10 menit lah sehari. Kadang kan kita lupa ya, nggak praktek amalan ini. Amalannya gimana? Amalannya adalah mendoakan orang lain. Simple banget. Tetapi jarang di antara kita yang ingat ya, seringkali lupa, nggak kepikiran. Gimana caranya? Doakannya itu langsung ya. Misalkan kita keluar nih, mau nganter anak sekolah. Kita keluar nganter anak sekolah pakai motor. Kan di luar ini banyak orang-orang yang nggak kita kenal ya. Ada orang misal tukang becak, doakan teman-teman. Ya Allah, semoga tukang becak itu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki. Panggil beliau ke Baitullah, ya Allah. Muliakan hidupnya, angkat derajatnya. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jika sedang sakit, sembuhkan, ya Allah. Jika masih ada istrinya, harmoniskan. Seperti itu. Terus lihat ada orang karyawan pabrik misalkan, doakan. Ya Allah, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika dia punya utang, lunasi ya Allah. Sempatkan 10 menit per hari. Ya, syukur sepanjang hari. Kalau sepanjang hari kan kadang kita nggak sempat juga. Boleh diucap, boleh dibatin. Ucap ya pelan-pelan saja, lirih saja. Doanya pakai bahasa Indonesia. Itu teman-teman buktikan ya. Itu pasti dahsyat tuh teman-teman. Buktikan, pasti ya teman-teman nanti akan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Entah itu dihindarkan dari musibah, atau misalkan ada sakit tertentu sembuh. Ini banyak banget sudah testimoninya. Yang seharusnya operasi, nggak jadi operasi. Terus kemudian, utangnya nanti Allah lunasi dengan caranya, begitu. Terus suaminya yang biasanya kasar, KDRT, selingkuh, tahu-tahu kemudian jadi romantis. Ya, mutusin selingkuhannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mimpi penyakit sembuh, mudah-mudahan Allah sembuhkan betulan. Ya. Terus kemudian, banyak uangnya ya. Rezeki Allah itu kan dari berbagai arah. Kita nggak bisa nyangka kadang. Oke teman-teman, lanjut ya. Sebagai penutupan, kita selesai 21.30. Masih ada waktu 15 menit lagi.
Nah, hati-hati mimpi ular ya, hati-hati mimpi ular. Siapkan air. Kalau yang mimpi terkait ular, kecuali membunuh ular. Membunuh ular, makan ular, ini positif. Nanti teman-teman bisa pelajari di kitab tafsir mimpinya Ibnu Sirin. Oke, setiap pagi boleh, sore boleh, malam boleh. Pokoknya setiap keluar. Setiap keluar rumah, lihat orang. Atau setiap lihat orang lah. Walaupun di dalam rumah, tapi kita lihat pintu rumah terbuka, ada orang lewat tuh. Ada penjual sayur lewat, doakan langsung, refleks. Jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan ya. Mendoakan orang lain itu jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Kalau sudah dari refleks, yakin teman-teman. Nggak mungkin sia-sia. Pasti ada manfaatnya tuh. Dan doa itu akan balik kepada kita. Bahkan yang mendoakan kita adalah malaikat. Ya. Malaikat mendoakan, semoga kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Oke, silakan teman-teman yang baru saja bergabung. Kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran. Siapkan air. Yang agak banyak, 1 galon. Kalau kalau rumahnya bermasalah, siapkan air mentah juga. Nah, air mentahnya untuk apa? Dipakai untuk menyiram. Bukan nyiram tetangga yang suka gibah ya. Tapi untuk nyiram rumah. Nyiram rumah, genteng. Kalau teman-teman punya usahanya sering kelihatan tutup, nah itu nanti silakan disiram. Silakan disiram halaman tokonya sama gentengnya. Oke, sudah siap ya? Saya izin minum dulu. Ya, minuman saya habis. Bismillah. Boleh yang tadi sudah ikut lagi boleh. Oke, kita masih, ini waktu semakin mendekati 21.30, kita sampai 21.30 ya. Karena agenda saya cukup padat, habis ini saya nggak langsung istirahat ya, tapi ada agenda lagi. Yuk teman-teman, silahkan siapkan air, keraskan handphonenya, terus kemudian suara handphonenya keraskan. Jika ada foto-foto makhluk bernyawa, foto pernikahan, foto anaknya, foto kuda, gambar kucing, itu silahkan ditutup. Ya, baiknya wudhu dulu ya. Silahkan wudhu dulu. Wah, ini suara saya udah serak sebetulnya nih, gatel. Bentar aja ya. Yuk teman-teman, silahkan siapkan air, keraskan suara handphone. Insya Allah kita live lagi itu Sabtu teman-teman. Sabtu ya. Sabtu kalau nggak pagi malam. Nanti kita akan infokan di grup. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau halangan nggak apa-apa, ikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa wa syi'an syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhiku min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid
Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik aw min syarri kulli ain hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Ukhruj ya adwallah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billah. Silakan teman-teman, diminum airnya ya. Jangan dihabiskan. Sebagian diminum, separuh diminum, atau dibagi 3 ya. Kalau teman-teman cuma nyiapin syukuran air mineral, dibagi 3. Sepertiga diminum, sepertiga ini dipakai untuk dibasuh ke badan atau dicampurin ke bak mandi ya. Dan sepertiga itu dicipratkan ke pinggir-pinggir rumah. Dicipratkannya itu nggak usah sampai basah, cukup gini aja teman-teman. Diciprat-cipratkan ini ke dinding rumah pinggir. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Sepertinya ini sudah cukup ruqyahnya. Kebetulan suara saya sudah serak. Ini untuk kalau rumahnya bermasalah Kak Win. Kalau teman-teman juga ada keluhan medis ataupun non medis, silakan diminum airnya. Terus kemudian kalau rumahnya bermasalah, rumah bermasalah itu gimana? Sering ada penampakan, sering ada bau busuk, terus sering kejadian aneh, rumahnya bikin emosi. Bukan rumahnya bikin emosi ya, hawa rumahnya nggak enak ya. Pokoknya begitu masuk rumah sering sakit-sakitan, sering ribut sama suami, nah itu bermasalah tuh rumahnya. Terus kalau warungnya ini sering kelihatan tutup, nah itu disiram pakai air ruqyah yang sudah kita bacakan tadi. Yang ketinggalan, depan rumah juga boleh. Kalau anak selalu bertengkar, nah itu airnya dicampurin ke galon yang diminum sekeluarga. Begitu ya. Jadi airnya diminum sekeluarga nggak apa-apa, silakan. Nah, bagi yang ketinggalan, kita ketemu nanti Sabtu ya teman-teman ya. Kalau nggak pagi, malam. Malam itu sekitar jam 20. Yang ketinggalan Sabtu. Konsultasi di Wawa bayar nggak? Bayar 1 miliar. Nanti ke admin dulu ya. Iya, ini juga udah 3 bulan kita nggak live loh Kak Win.
Dulu sih saya tiap hari ya live, tapi karena saya padat, saya lanjut studi, saya lanjut kuliah, jadi padat banget ya. Juga ada amanah di luaran sana, menghandle komunitas ya. Kalau gini teman-teman, kalau mau meruqyah sendiri sebenarnya bagus ya, bisa silakan. Kalau mau meruqyah warung, silakan teman-teman siapkan ember, campurkan 7 lembar daun bidara, ditumbuk ya. Ditumbuk, terusnya dicampurkan, kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Biar tidak tiba-tiba nangis. Nangisnya kenapa nih Kak Sylvia? Usia berapa? Yang ini sebentar, yang nangis siapa sih? Yang nangis diri sendiri atau putranya Kak Sylvia nih? Gagal paham saya. Nah, teman-teman, ruqyah itu gampang sebetulnya. Ruqyah itu mudah ya. Kalau nggak ada daun bidara ya sudah nggak apa-apa. Cukup air aja. Bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Tiupkan. Itu ya. Oh, gampang nangisnya kenapa? Tanpa sebab. Nanti teman-teman, siap Kak Irzan? Wah, lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Tanda lahir warna putih. Insya Allah aman, Kak Afifah. Nggak bahaya. Oh iya, itu biasanya karena bisa jadi perasaannya terlalu lembut. Jadi gampang baper. Nah, kita Sabtu bahas ya. Kita Sabtu bahas lebih lanjut tentang ini. Agar kita kebal. Jadi orang yang kebal terhadap omongan orang. Sabtu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak pagi, jam 7, nanti sekitar malam jam 8.20 WIB. Gitu. Kenapa besok nggak live? Karena, mohon maaf, padat sekali Kak Ami. Ya, padat banget jadwalnya. Jadi nggak bisa setiap hari. Oke teman-teman, masuk grup dulu yuk. Masuk grup dulu ya. Nanti silakan teman-teman bisa konsultasi lewat admin dulu ya. Nanti admin biasanya nyampaikan ke saya kok. Jadi gini, cara masuk ke dalam grupnya. Nih, cara masuk ke dalam grup silakan klik di sini. Teman-teman bisa konsultasi sepuasnya nanti. Masuk grup, klik di sini, muncul begini, klik. Intinya ke bio profile ya. Nah, di situ ada tulisan grup komunitas, klik saja. Yang di bawah namanya Bunda Novi. Iya, betul, Bunda Novi. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Nah, paling bawah nih, grup terapi gratis. Klik saja, maka teman-teman tuh langsung masuk ke dalam grupnya. Ya. Begitu. Teman-teman langsung masuk ke dalam grup. Oke, saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grup. Grupnya gratis ya. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Nah, di grup nanti ada Kak Rohana, masuk grup dulu. Nanti ada amalan-amalan. Itu Sabtu malam. Siap Kak Yuyun ya, insya Allah kita Sabtu malam. Sabtu malam kita ketemu lagi. Gitu aja teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu Sabtu malam ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Grup terapi. Teman-teman kunjungi aja terapilangit.com. Terapilangit.com, kunjungi. Nanti di situ paling bawah nih ada nih. Nah, masuk grup sini. Yang nggak paham, japri aja ya. Saya udah gatel banget nih tenggorokannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak paham silakan japri ya, DM.